Puji Tuhan, haleluya. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi. Seperti biasa saya akan awali dengan pujian kepada Tuhan. Tuhan, baik kita berdoa buat firman Allah. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami kembali ada sampai saat ini karena kekuatan yang daripada Tuhan, karena kemurahan daripada Tuhan sudah memampukan kami sampai saat ini Tuhan. Dan kita merasakan kekuatan, kesehatan, segala kemuliaan kepada Tuhan. Tentu sungguh baik. Berkati firman-Mu, urapi hamba-Mu, berkati semua jemaat umat Tuhan yang akan mengikuti acara ini, secara khusus jemaat GKI Pusaka Negara. Puji Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pembacaan kami hari ini, Galatia 5 ayat 1, firman saya akan baca, Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan
perhambaan. Haleluya. Sekali lagi. Karena supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Nasihat firman Allah buat kita umat Tuhan dimanapun Anda berada, luar biasa. Firman Allah mengingatkan kita bahwa kita sudah merdeka. Haleluya, luar biasa. Firman Allah katakan buat kita anak-anak Tuhan, jemaat umat Tuhan dimanapun Anda berada, jauh atau dekat, perhatikan firman Allah, luar biasa. Ingatkan kita sebagai anak Tuhan bahwa kita sudah merdeka. Firman Allah katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa kita sekarang bebas. Haleluya. Haleluya. Kenapa kita bebas? Karena Kristus telah membebaskan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Memerdekakan dari apa? Memerdekakan, membebaskan kita dari dosa. Dari berbicara tentang keselamatan yang Yesus telah kerjakan di kayu salib 2000 tahun yang lampau. Haleluya. Firman Allah luar biasa. Ingat bahwa kita sudah bebas. Haleluya. Kita sudah merdeka. Kita sudah dibebaskan dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Bebas dari dosa, bebas dari kematian, bebas dari semua kesulitan yang Tuhan sudah kerjakan semua di atas kayu salib. Ketika dia mati di kayu salib, di sana dia telah menanggung semua persoalan penderitaan kita, termasuk dosa terutama, bahwa firman Allah katakan dia telah memerdekakan kita dari dosa. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa pengorbanan Yesus buat kita. Dia rela mati di kayu salib. Karena apa? Untuk membebaskan kita, menyelamatkan kita dari dosa. Dikatakan dalam ayat ini bahwa kita sudah dimerdekakan, kita sudah diselamatkan, kita sudah dibebaskan dari dosa, dari kejahatan. Dan ini satu hal yang sangat luar biasa. Pengorbanan Yesus yang sangat mahal sekali. Yesus rela berkorban, memberi hidupnya untuk umat manusia, untuk kita anak-anak Tuhan. Dan mari kita ingat pengorbanan Yesus dengan kita setia kepada Tuhan. Yang sampai rela memberi hidupnya, membebaskan kita dari kesalahan, dari dosa perbuatan kejahatan kita. Kita bersyukur pada Tuhan. Karena tadinya kita tidak layak untuk masuk surga. Kita tidak layak menerima keselamatan. Tetapi Yesus begitu luar biasa. Dia rela memberikan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Dia telah membebaskan kita, melepaskan kita dari segala dosa dan kejahatan. Firman Allah saja dikatakan, karena itu berilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan dengan hukum perhambaan. Kita sudah bebas, kita sudah diselamatkan. Haleluya. Satu pengorbanan yang sangat berharga sekali, yang sangat mulia. Memang katakan, maka satu hal yang perlu kita perhatikan, mari kita berdiri teguh, berdiri kuat, tetaplah setia kepada Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita sia-siakan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kemerdekaan yang sudah kerjakan 2000 tahun yang lampau. Dia rela mati di kayu salib karena membebaskan kita dari dosa. Haleluya. Dan ayat mengatakan, mari kita berdiri teguh, berdiri kuat, tetap setia kepada Tuhan. Ujian, tantangan, masalah boleh datang, tetapi kita tetap teguh dalam Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan. Jangan sampai persoalan datang dan menggoyahkan iman kita. Nasihat firman dengan jelas katakan bahwa Tuhan sudah selamatkan kita, sudah membebaskan kita dari dosa, telah menyelamatkan kita. Maka firman akan anjurkan, marilah kita berdiri teguh.
Sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan. Sekali percaya Tuhan tetap percaya Tuhan. Apapun masalah datang, ujian-ujian yang datang, yang mungkin semakin berat kita hadapi hari-hari ini, tetapi firman katakan berdirilah teguh, tetaplah kuat, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah dekat kepada Tuhan, karena Dia sumber kekuatan kita. Dari dalam ayat ini bahwa jangan mau lagi dikenakan dengan kuk perhambaan. Ada larangan Tuhan, jangan lagi, karena kita sudah dibebaskan oleh Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lampau. Tuhan sudah bebaskan dari dosa dan kesalahan, dari kematian, dan firman ingatkan kita berdiri kuat dan jangan lagi mau. Jangan, ketika ada tawaran-tawaran daripada dunia, coba-coba lagi agar kita kembali kepada perhambaan dosa. Kita katakan no. Sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan. Sekali percaya Tuhan tetap percaya Tuhan. Sekali iring Tuhan tetap iring kepada Tuhan. Jangan terpengaruh, jangan goyah dengan semua keadaan situasi yang ada. Tetapi mari kita berdiri teguh dan jangan kita mau lagi dikenakan. Jangan mau. Yang artinya ketika ada tawaran-tawaran iblis mungkin datang untuk kita supaya kembali kepada dosa, kepada dunia, pada perkara-perkara tidak berkenan kepada Tuhan. Firman katakan jangan mau. Haleluya. Karena kalau kita mengizinkan kita mau, itu artinya kita menghina pengorbanan Tuhan. Kita tidak menghargai kemerdekaan yang Kristus sudah kerjakan dari dosa yang lampau, menyelamatkan kita dari dosa. Dan sebabnya tawaran apapun yang datang di hari-hari ini, dari perharapan karena masa-masa yang semakin berat dan sulit, begitu banyak godaan yang datang kepada kita. Untuk apa? Agar kita tinggalkan Tuhan, kita jauh daripada Tuhan. Tetapi firman Allah katakan pada pagi hari ini, mari kita berdiri teguh dan jangan lagi mau dikenakan dengan kuk perhambaan. Jangan lagi mau kembali kepada dosa, jangan kembali kepada perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Janganlah kita melakukan hal-hal yang akan menyakiti hati Tuhan. Tetapi mari kita bertahan, berdiri kuat, berdiri teguh. Dan sekali lagi saya katakan, sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Sekali iring Tuhan, tetap iring Tuhan. Sampai akhir kehidupan kita. Kita hari-hari ini adalah kegenapan firman Allah mengatakan semakin sulit yang kita hadapi. Tetapi firman Allah katakan, Tuhan tidak mungkin biarkan kita anak Tuhan. Dibiarkan kita goyah. Tuhan pasti lindungi kita. Pasti Tuhan berikan kita kemampuan menjalani kehidupan ini. Dan kita selalu ingat bahwa mari kita sebagai anak Tuhan selalu mendekat kepada Tuhan. Mintalah terus pimpinan kuasa Roh Kudus tetap membimbing kita agar kita tetap berjalan kepada jalan Tuhan. Mintalah pimpinan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya, beri aku kekuatan, beri aku pencerahan agar aku tidak tersesat di jalan Tuhan. Roh Kudus akan membimbing kita agar kita tetap ada di jalan Tuhan. Kita tetap ada di jalan yang menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, kalau saya baca sekali katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, yang artinya firman memperkenalkan kita sudah dimerdekakan. Dan Kristus yang telah memerdekakan kita, Kristus telah membebaskan kita dari semua kesalahan kita, dosa kita, kedurhakaan kita, perbuatan kita yang tadinya benar-benar menyakiti hati Tuhan. Tetapi kata firman, Kristus rela memerdekakan kita dari dosa itu. Berdirilah kuat, tetaplah setia kepada Tuhan. Dan jangan kita mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita tetap katakan, sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Haleluya. Maju terus iring Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan. Ingatlah pengorbanan yang sangat berharga buat kita. Dan mari kita tetap setia kepada Tuhan, tetap mengagungkan Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, tetap menyenangkan Tuhan dengan apa yang dapat kita lakukan setiap hari. Haleluya. Kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya teman-teman kita yang lain yang mungkin sedang dalam ujian yang berat,
mereka dapat dikuatkan lewat doa kita semua. Kita saling menguatkan satu yang lain agar kita kuat setialah kita mengiringkan Tuhan. Haleluya. Nah, kalau kita semua sepanjang hari ini Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita dengan kekuatan dan kesehatan apa yang kita perlukan. Karena janji Tuhan buat kita semua, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan berkati, kita berdoa firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, meteraikan itu dalam hati kami. Ya, firman Allah itu meneguhkan iman kami. Dan kami tetap bersyukur karena firman Allah ingatkan kami bahwa kami telah dimerdekakan oleh Kristus lewat pengorbanan-Mu yang sangat luar biasa buat kami sebagai umat manusia yang berdosa. Dengan rela Tuhan, Engkau telah menderita di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, dan berikan kami kekuatan untuk tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Semua jemaat yang tidak akan diberkati Tuhan, rumah Tuhan di mana mereka berada, ya juga mereka terima berkat Tuhan, untuk mereka tetap berdiri kokoh, berdiri kuat, dan mereka mengiring kepada Tuhan. Nah, sekali secara khusus buat jemaat GPI Pusaka Negara, biar mereka tetap teguh, tetap kuat, mengiring kepada Tuhan. Ujian-ujian yang dihadapi semakin berat, namun kami percaya Tuhan tidak mungkin membiarkan kami. Kami ada kekuatan yang baru yang Tuhan selalu berikan kepada kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena sungguh Engkau sangat peduli dengan kehidupan kami. Puji Tuhan, berkati sepanjang hari ini Tuhan, lindungi mereka semua, jauhkan semua yang tidak diinginkan, terutama diri daripada ancaman virus yang masih melanda negara kami. Selamatkan kami, selamatkan bangsa kami, selamatkan negara kami. Puji Tuhan, terima kasih. Apa yang mampu kerjakan supaya Tuhan berkati. Bahkan kalau ada jemaat yang sakit, lawat mereka, turunkan tangan jawab dan sembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada kemenangan, ada kekuatan. Mereka semua dipulihkan. Berikan kami hamba sekeluarga. Berkati kami sepanjang hari ini dengan kekuatan, kesehatan, dan apa yang kami perlukan. Karena Tuhanlah sandaran hidup kami. Berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati pemerintah. Secara khusus kita berdoa buat Bapak Presiden Trump memberikan dalam tugas-tugas yang dihadapi setiap hari. Kemuliaan hanya kepada dari tempat yang maha tinggi. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan.